Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, Al-Mujalladul Awal, Al-Juz'ul Awal, jilid yang ke-1. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita masuk di pertemuan yang keempat dalam bahas kitab ini. Tepatnya kita akan membahas pembahasan yang ada di Ad-Darsus Tsani, atau di sini adalah pembahasan yang ada di halaman ke-12. Semua bisa dibuka bukunya halaman ke-12. Kita akan membahas Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Ini antum perhatikan, seperti biasa kita mendengarkan apa yang saya baca, setelah itu diikuti dan nanti kita akan tanyakan terjemahan-terjemahan yang yang biasa sering kita tanyakan. Sering kita sebutkan juga penerjemahan artinya. Baik, semuanya ikuti ya. Ad-Darsus Tsani. Ad-Darsus Tsani. Ya, ini apa artinya? Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yaitu terkait dengan pembahasan yang baru. Berikutnya, zalika. Zalika. Ya. Zalika ini artinya apa? Zalika ini artinya itu. Ini pembahasan yang baru yang akan kita bahas. Zalika ini sama pembahasannya dengan pembahasan yang ada di halaman yang kelima. Terkait dengan haza. Di halaman kelima, haza. Sama-sama kata tunjuk. Tapi kalau haza, itu kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Tapi kalau zalika, ini kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Kalau kemarin haza ada 3 pembahasan. Yang pertama, dia bisa menunjuk sesuatu yang dekat. Ya. Yang kedua apa? Dia bisa atau dia digunakan untuk menunjuk sesuatu yang tunggal. Nggak boleh menunjuk 2, harus menunjuk yang tunggal 1. Kemudian yang ketiga, dia digunakan untuk menunjuk sesuatu yang digolongkan sebagai muzakkar. Kalau ditanya lagi apa itu muzakkar? Muzakkar itu yang tidak pakai tak marbutah. Maka terkait dengan 3 pembahasan yang ada pada haza, ini mirip dengan zalika. Ya. Kalau di haza ada 3, maka di zalika juga pembahasannya ada 3. Bisa antum tarik panah 3. Di samping zalika itu tarik panah, ya, untuk menunjukkan 3 panah. Panah yang pertama dicatat, zalika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Sama kan dengan haza? Haza digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Kalau zalika itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Sudah? Yang kedua, zalika itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang tunggal. Nah, ini sama dengan haza. Ya, sama dengan haza. Menunjuk sesuatu yang tunggal. Yang ketiga, zalika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang muzakkar. Sesuatu yang muzakkar. Atau bisa dikatakan dia menunjuk sesuatu yang digolongkan sebagai laki-laki dalam bahasa Arab. Apa tanda muzakkar? Tidak pakai tak marbutah. Itu kaidah asal untuk tahap awal. Walaupun nanti akan ada sesuatu yang muzakkar tapi pakai tak marbutah. 3 saja. Kalau antum sudah paham tentang permasalahan haza kemarin, zalika ini sama saja. Bedanya dia kata tunjuk jauh. Kalau haza kata tunjuk dekat. Baik, berikutnya.
Zalika. Ma zalika. Nah, itu zalnya harokatnya panjang ya. Hanya saja dia tidak memakai fathah. Fathah yang eh, terbentang. Tapi dia berdiri tegak. Harokatnya itu baris atas yang berdiri tegak. Itu menunjukkan panjang. Zalika. Zalika. Dia dua harokat panjangnya. Ulangi. Ma zalika. Ya. Apa artinya ini? Apa itu? Kita nggak katakan lagi apa ini. Karena ini itu untuk hada. Adapun zalika, kita katakan itu. Apa itu? Berarti menunjuk sesuatu yang jauh ya. Menunjuk sesuatu yang jauh. Zalika najmun. Zalika najm. Ya, baik, perhatikan. Apa artinya najmun? Kalau tambah zalika menjadi apa? Zalika najmun berarti apa? Itu adalah itu adalah sebuah bintang. Kenapa pakai zalika? Apakah boleh pakai haza? Tidak boleh, karena haza itu untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Bintang itu tidak ada yang jauh, tidak ada yang dekat. Bintang itu jauh ya. Jadi pasti dikatakan pakai zalika. Zalika itu adalah bintang. Ini gambar bintangnya, untuk perhatikan. Ada gambar bintang di situ. Berikutnya, hada masjidun. Nah, ini juga hanya panjang ya. Ini pakai apa namanya? Baris atas fathah yang dia berdiri tegak. Panjang ini. Ha panjang dua harakat sama seperti za. Ulangi, haza masjidun. Wazalika baitun. Ya. Coba diterjemahkan semuanya. Ini adalah sebuah ya. Terus ini adalah sebuah masjid dan itu adalah sebuah rumah. Baik, itu ada gambar masjid dan ada gambar rumah. Berikutnya, hada hisanun. Hada hisanun. Wadzalika himarun. Hada hisanun wadzalika himarun. Hada hisanun wadzalika himarun. Ya baik, apa artinya hada? Ini seekor kuda. Ini adalah seekor kuda. Hada hisanun. Ini adalah seekor kuda. Wadzalika himarun. Dan itu adalah seekor himar. Himar itu artinya keledai. Bedakan kuda dan keledai ya. Ini yang tegak berdiri ini kuda. Tapi yang berdiri lurus saja, tidak tegak, kaki depannya tidak naik, itu keledai. Bisa dibedakan ya. Nah, kuda dan keledai ini salah satu hewan-hewan yang dipakai untuk keduanya adalah hewan-hewan dipakai untuk berkendaraan. Kuda itu bisa berjalan dengan kencang, ya. Keledai jalannya lama. Kalau untuk cepat naik kuda, tapi kalau lambat naik keledai. Ya, yang lebih lambat lagi unta. Tapi unta ini tahan, dipakai untuk berbulan-bulan perjalanan, dan dia bisa tidak apa namanya minum dalam jangka waktu bulanan ya. Dia bisa menahan tidak minum dalam jangka waktu yang lama. Baik, ini keledai dipakai ya. Biasanya orang keledai itu juga dipakai boncengan ya. Sebagaimana Nabi pernah membonceng Ibnu Abbas ya, naik keledai. Naik keledai. Baik, berikutnya. Azalika kalbun. Azalika kalbun. Artinya kembali mengingat tentang A. A itu adalah istifham, hamzah istifham, artinya apakah. Dia bisa menanyakan sesuatu yang berakal ataupun tidak. Kalau di sini
dia menunjuk sesuatu yang tidak berakal, anjing ya. Azalika kalbun, apakah itu anjing? Boleh pakai a? Boleh, karena a ini boleh menanyakan sesuatu yang berakal ataupun tidak. Apakah itu seekor anjing? Ya, jawabannya la. Zalika kittun. La, zalika kittun. Apa artinya? Ya, itu adalah seekor kittun, kucing. Masih ingat ya tentang a, hamzah istifhamiyah, bahwa hamzah istifhamiyah a artinya apakah? Itu adalah pertanyaan yang biasa digunakan oleh orang Arab, orang-orang Arab. Biasanya jawabannya kalau tidak na'am maka la. Kalau ada pertanyaan pakai a, jawabannya harus ada na'am atau la. Kalau yang ditanyakan benar, jawab pakai na'am. Kalau yang ditanyakan itu salah, jawab pakai la. Kalau di sini lihat gambar, gambarnya kucing. Dia bertanya, apakah itu seekor anjing? Maka kita katakan la. Zalika kitun. Itu adalah seekor kitun. Orang Arab bilang kitun. Orang Inggris cat. Kalau kita kucing. Berikutnya. Ma zalika. Ma zalika. Apa artinya? Apa itu? Lihat gambarnya. Gambar apa itu? Ranjang. Zalika sarirun. Zalika sarirun. Apa artinya? Itu adalah sebuah ranjang atau tempat tidur, dipan. Baik, selesai halaman ke-12. Kita berpindah ke halaman berikutnya, halaman ke-13. Baik, halaman 13 itu ada gambar apa itu? Yang di bagian atas itu gambar apa? Ada gambar guru lagi ngapain? Ngajar. Guru lagi ngajar. Kemudian gambar yang kedua, ada apa itu? Orang sholat diimami oleh imam, ada makmumnya di belakang. Imam di depan, makmumnya di belakang. Paham ya? Baik, sekarang kita baca pertanyaannya. Man hadza wa man zalika? Artikan. Siapa ini dan siapa itu? Coba lihat. Man haza wa man zalika? Siapa ini dan siapa itu? Coba perhatikan fokus pada man. Man ini apa yang antum tahu? Dia adalah bentuk sesuatu kata yang digunakan untuk bertanya, khusus untuk yang berakal. Khusus untuk yang berakal. Tapi dia boleh digunakan masuk kepada kata tunjuk yang dekat ataupun jauh. Man haza. Setelahnya lagi waman zalika. Boleh pakai man dua-duanya. Boleh man haza, boleh waman zalika. Intinya yang ditanyakan adalah sesuatu yang berakal. Ini jelas ya. Dia mau menunjuk orang-orang yang berakal di situ. Gambar pertama itu ada gambar orang yang ya apa? Sedang ngajar. Guru sedang ngajar murid-muridnya. Ya kan? Itu berakal enggak itu? Berakal ya. Kemudian yang jadi gambar kedua itu ada gambar imam mengimami makmum di masjid. Itu kentara ya, ada gambar mihrabnya. Tahu mihrab ya? Tempat berdirinya imam itu. Ini gambar mihrab itu, tempat berdirinya imam. Itu menunjukkan berakal semuanya, orang yang berakal. Maka jawabannya berikutnya, hada mudarrisun. Hada mudarrisun. Apa artinya? Mudarris, sudah berlalu mudarris. Sudah berlalu mudarris. Ini adalah seorang guru. Mudarris artinya guru. Wazalika imamun. Haza mudarrisun wadalika imamun. Apa artinya semuanya? Ini seorang guru dan itu seorang imam. Semuanya serentak ya, pakai guru. Jangan pengajar. Sama saja tapi kita seragamkan saja guru. Ya. Ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam. Mudarris. Ya, mudarris. Mudarris itu guru. Kalau kita ustadz, ustadz guru juga.
Ya, kalau di Arab itu orang dipanggil ustadz itu profesor ya, ada ustadznya. Kalau ada misalnya seorang syekh datang di depannya ada huruf apa namanya hamzah, itu kode bahwa dia seorang ustadz. Kalau bilang ustadz berarti profesor itu di atas jenjangnya S3 ya, itu dia seorang profesor. Baik, berikutnya ma zalika zalika hajar zalika hajar apa itu? Apa itu? Terus gambar apa itu? Hajar, batu ya, hajarul aswad, batu hitam ya, hajarul abyad, batu putih. Ada batu putih? Ada. Hajarul ahmar, batu merah. Batu akik itu merah, ada putih yang dipakai jadi cincin. Ah, ini hajar artinya batu. Hajar artinya batu. Baik, berikutnya. Hada sukkarun. Hada sukkarun. Sukkar. Kata orang Arab sukkar. Kalau orang Inggris sugar. Sugar. Orang Arab sukkar. Kalau kita gula. Hada sukkarun. Ini adalah gula. Wadzalika laban. Wadzalika laban. Dan itu adalah laban. Itu laban, susu ya, milk. Hanya saja kalau kita pergi di Arab ya, kalau beli susu, jangan cari susu yang merek laban. Karena kalau kita beli susu, tulisannya laban, gambarnya gambar susu begini, tapi ada tulisannya labanun. Itu biasanya susunya itu susu yogurt, susu yang asam. Tahu susu yogurt ya? Susunya rasanya asam. Jangan sampai nanti antum mau bikin kopi susu, beli labanun. Itu asam rasanya, dia sudah yogurt. Sudah difermentasi sehingga menjadi asam. Ya, belinya itu jangan tulisan labanun, tapi tulisannya halibun. Pakai hak ya, halibun. Halibun. Ah, kalau kita belinya halibun itu susu segar itu. Susu UHT yang di Indonesia itu susu UHT, susu tanpa gula. Nah, itu belinya halibun. Jangan salah beli ya kalau antum pergi atau belanja, jangan salah membeli. Baik, ini terkait dengan laban. Jadi labanun itu susu fermentasi ya, susu yang sudah difermentasi. Baik, berikutnya. Ulangi ya. Hada sukkarun wa dzalika laban. Ya, itu adalah sukar. Sukar apa? Gula. Antum pernah makan kurma sukari? Itu kurma yang manis ya, yang sangat manis, rasa gula, sukar, dagingnya tebal. Ada sukar yang besar itu sebesar tinju, ya. Kalau dimakan itu satu kenyang orang, ya kan? Yang antum makan itu masih sebesar jempol, yang sebesar tinjunya ada, yang sebesar kepalan tangan. Kemudian di sebelahnya itu ada gambar susu ya, 8. Baik, berikutnya tamrinun. Tamrinun. Apa tamrin? Latihan ya. Kalau di tamhid itu ada imtihanun. Imtihanun. Tamrinun sama saja. Artinya apa? Latihan. Baik, berikutnya. Iqra waktu. Iqra waktu. Apa iqra waktu? Iqra bacalah, waktu tulislah. Kita nggak baca, kita baca tapi kita nggak tulis. Kita hanya baca, harokati, terjemahkan. Baik, Akh Irwan, yang pertama, silakan. Nomornya dulu. Tamrinul awal, tamrinul awal. Hmm. Coba semuanya ikuti. Ya, artikan. Ayo semua.
Nomor yang kedua. Pak Hasrul. Ayo semua. Tamrinus sani. Man hadha? Hmm? Man dhalika? Dhalika imam. Harokati. Imam, harokatnya apa? Imamun, imaman, imamin. Kalau di sebelah itu hada sukarun wa dzalika labanun. Kalau ini man zalika zalika kan nggak mungkin imamin. Ngikut dia. Coba lihat. Zalika. Antum baca apa ini? Man min mun. Pilih saja yang mana pilih. Imamun, imaman, imamin. Kalau kita tidak tahu sesuatu, kita jawab saja hukum asal. Hukum asal harokat itu marfu, un. Itu hukum asal. Nanti ada proses kenapa un jadi u. Asalnya un. Tapi karena ada proses pemasukan alif lam kah atau dia isim yang nggak boleh ditanwin jadi u. Kemudian ada proses lagi sehingga menjadi an, ada proses lagi sehingga menjadi in. Jadi kalau kita tidak tahu, harokati saja dhammah. Ya, berarti apa? Zalika imamun. Coba ulangi. Man zalika? Zalika imamun. Ya, yang penting kita baca saja dulu. Adapun ditanya kenapa imamun, tidak usah dulu. Untuk tahap awal itu bukan urusan kita. Yang penting kalau kita tidak tahu, harakati saja dengan dhammatain. Kecuali kemasukan alif lam baru dhammah saja. Baik, artikan akhasru. Siapa itu? Ayo semua. Ya. Siapa itu? Itu seorang imam. Ya, baik. Berikutnya, nomor 3. Tamrinu as-salisu. Jangan dipisah, langsung lanjut. Tamrinu salis. Tamrinus salis. Tamrinu salis. Hmm. Ma hadha? Ayo semua. Nomor 3. Kecuali antum bilang tamrinur rabi', ini tamrinus salis. Yang ketiga. Dalika kitun. Coba perhatikan baik-baik. Jangan sampai nanti bacanya salah terlanjur diikuti salah semua orang nanti. Adalika kitun. Bacanya benar nih, intonasinya saja. Intonasi bertanya. Coba ulang. Adalika kitun. Iya. La. Dalika kal. Ya, ulangi semua. Azalika kitun. La zalika kalbun. Terjemah. Apakah ini seekor kucing? Ini atau itu? Apakah itu seekor kucing? Itu atau ini? Yang mana benar? Itu. Apa bedanya zalika dengan haza? Kalau haza ini. Kalau itu? Dalika. Kalau itu zalika. Kalau haza ismul isyarah lil qarib, kalau zalika ismul isyarah lil ba'id, untuk jauh. Coba. Semuanya, coba artikan. Ulangi. Itu seekor kucing. Apakah itu seekor kucing? Ayo semua. Ya, apakah itu seekor kucing? Lanjut. Tidak. Itu seekor Kelelawar. anjing. Ya, tidak. Itu seekor. Baik, ar-rabi' yang keempat. Lanjut. Tamrinur rabi'. Tamrinur rabi'. Kasih masuk ro-nya. Tamrinur rabi'. Jangan nun. Langsung nur. Coba bilang nur. Bilang nur. Ya, tamrinur rabi'. Ayo semua. Mahaza. Apa ini?
Hadza hajarun. Hadza hajarun. Hadza hajarun. Ini adalah batu. Ini adalah Hajarun atau hijrun? Hajarun. Kalau antum baca hajarun batu, kalau hijrun itu artinya kamar. Ruangan. Beda ya? Hijr dengan hajar. Hijr itu kamar. Jamaknya hujurat, kamar-kamar. Kalau hajar itu batu, jamaknya ahjar, batu-batu. Ya. Baik. Berikutnya al-kalimatul jadidatu. kalimatul jadidah. Apa artinya al-kalimat? Kosakata al-jadidah baru. Udah berapa kosakata baru yang dicatat di pelajaran pertama? Berapa? Mana buku tulisnya? Kumpulan kosakatanya. Coba, ada yang berapa? Mana buku tulisnya? Ada 12? Ada yang lebih banyak? Di pelajaran pertama, ini kan kita pelajaran kedua nih. Pelajaran pertama ada berapa? Ini pelajaran kedua ya. Pelajaran pertama ada berapa? 9. Ada yang 10? 11. Ada lagi di atas itu? 11 paling banyak. Iya, tidak masalah. Yang penting mau yang baru. 12 ya. Ada yang sampai 12. Insya Allah. Ada yang sampai 12. Intinya yang antum tidak tahu, beda-beda ya. Ada orang yang cuma nggak tahu 3. Ada yang nggak tahunya cuma 2. Yang penting catat. Baik, sekarang al-kalimatul jadidah. Ini juga perlu catat nih. Al-kalimat kosakata al-jadidah baru. Ya kan? Baik, ini tambahan kosakata untuk dihafal. Imamun. Imam. Tahu imam ya? Apa imam? Apa artinya imam? Pemimpin. Imam artinya pemimpin. Kemudian hajarun. Imam pemimpin. Hajarun apa? Batu. Jangan dibaca hijrun, tapi hajarun. Batu. Sengaja ya di Iqra waktub itu nggak diharokati supaya Hasan Mapa salah tadi dia. Sengaja nggak dikasih harokat untuk ngetes. Padahal baru aja di atas tadi gambar batu. Ya kan? Sengaja dia nggak kasih harokat itu supaya ngetes apakah kita mengingat atau tidak. Karena di atas sudah ada gambar batu. Beliau sebutkan zalika hajar. Kemudian sukkarun artinya apa? Gula. Sukkarun gula. Labanun. Susu apa ini labanun? Susu fermentasi. Ya. Susu fermentasi. Kalau susu biasa halibun. Halibun pakai ha. Halibun. Baik, dengan ini selesai pelajaran di halaman ke-13, pelajaran kedua. Jadi kesimpulan dalam pelajaran kedua ini kita diajarkan tentang kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh menggunakan zalika. Fungsinya sama dengan haza, hanya perbedaannya dari segi jarak. Haza untuk menunjuk sesuatu yang dekat, zalika untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Haza namanya ismul isyarah lil qarib, zalika namanya ismul isyarah lil ba'id. Baik, wallahu alam, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ad-darsus salis. Pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Wallahu alam, naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.